Selamat malam semua. Selamat malam, friend. Kembali lagi di Terlelap. Segmen dimana aku sama Mas Brek akan nemenin tidur kalian sampai terlelap. Oke, jadi di episode kali ini kita mau ngebahas apa nih, Wak? Kita akan ngebahas tentang kuliah karena di video sebelumnya kan kita udah sempat nyinggung sedikit tuh, Mas. Ya. Tentang gimana background kita kuliah yang sama. Nah, episode ini kita akan bahas tentang kuliah kita. Ya, kuliah. Jadi kenapa aku sama Topik mungkin kuliahnya bisa sama? Kita runtut dari awal kita lulus SMA kali ya. Iya. Kenapa dari aku sendiri kenapa milih tetap stay kuliah di Jogja? Terus kenapa kok Topik bisa milih kuliah di Jogja sedangkan di Bengkulu mungkin ada juga kuliah. Mungkin bisa sharing kenapa kamu milih kuliah di Jogja? Kalau kuliah di Jogja tuh, Mas, memang dari awalnya SMA aku udah kepengen di Jogja. Cuman satu dan lain hal terus nggak jadi toh. Akhirnya diapresiasiin direalisasikan di kuliah. Oh, berarti tapi kuliah di Jogja juga sebenarnya bukan pilihan utama aku sih. Yang penting aku kuliahnya nggak di Bengkulu gitu loh, Mas, keluar. Kenapa? Yang pertama orang tua, yang kedua emang kemauan sendiri sih. Karena menurutku bukan mengecilkan Bengkulu tapi ya ingin lebih maju lah. Kalau aku sebenarnya malah pengennya keluar, tapi aku masih dari lulus SMA itu kayak bingung mau kuliah kemana. Itu pun masih bingung mau kuliah ambil apa, itu pun aku masih bingung tuh loh. Jadi nggak tahu bakalan kuliah di sini apa dia di luar Jogja, tapi ya akhirnya tetap di Jogja aku kuliahnya. Ya toh juga kamu terlahir udah di kota yang makanya itu sebenarnya kayak Mas. Dari kecil udah di Jogja tuh rasanya kayak pengen lah sesekali pengen keluar. Tapi rasanya tetap antara nggak bisa atau belum tahu kalau keluar tuh kemana gitu loh. Masih bingung kayak gitu sih. Terus waktu lulus SMA itu kan ada kayak tahap-tahapan. Ya, benar. Kalau kita kan SBM, SNM. Pertama kan SNM itu kan dari SMA kan. Jadi itu SNM yang lewat jalur rapot. Jadi nggak usah ujian lagi kan. Kalau SBM baru yang ujian, tertulis loh. Itu kan juga sempat milihnya di Jogja apa? SNM, SBM nggak ikut, Mas. Kenapa? Pertama aku tes dari kelas 3 SMA pengennya tuh kuliah sebenarnya IKJ. Oh, seni lah ya. Iya, di IKJ aku tes ngambil jurusan pertelevisian pokoknya gitulah. Berita dan pertelevisian, lupa aku detail. Terus tes sampai 2 kali nggak lulus toh. IKJ. Cuman tesnya yang kirim file lewat Bengkulu. Oh, tapi sama itu yang BK. Televisi juga dua-duanya. 2 kali tes itu. Pokoknya jurnalistik. Yang pertama tentang pertelevisian, kalau nggak salah yang kedua tentang teater apa ya. Oh. Terus habis udah mengurungkan niat lah untuk ke IKJ. Terus akhirnya nggak banyak mikir. Kebetulan kakak-kakakku dulu kan memang kuliah di Jogja. Ya udah akhirnya memilih universitas yang sama kakak-kakakku di UII. Oh, sama ya kita ya? Iya. Oh iya. Kalau aku Universitas Islam Indonesia. Iya. Kalau aku sempat sih ikut semua, SNM ikut, SBM ikut. Tahu gak ambilnya di mana? Di mana? UGM. Hubungan Internasional. Enggak ada yang lulus. Terus kan pilihannya enggak cuma satu, Thomas. Aku apa ya? Lupa aku. Satunya itu sosiologi apa ya? Pendidikan. Tapi universitasnya UGM semua. UGM semua. Gak ada yang lulus tapi. Aku kelar kuliah itu, kelar SMA itu udah sempet kayak pesimis lah mau ke negeri. Terus akhirnya aku sama temanku berdua, kalau misal nonton atau dengerin sama Ijal anak psikologi juga itu aku berdua dari lulus SMA itu langsung
ke UII buat daftar jalur PSB aku. Oh, berarti kamu jalur yang tes Enggak tes nilai. Aku prestasi. Jadi pakai sertifikat prestasi. olahraga. Oke, Mas Brek berprestasi. Gue CBT. Aku yang CBT, yang computer based test. Sekali tes. 2 kali tes. Kena berapa itu? Tit. Soalnya aku kan nggak pernah ikut CBT kan, jadi nggak tahu. Aku cuman naruh berkas, udah tinggal nunggu hasilnya. Ternyata lulus. Aku ambilnya itu komunikasi sama ekonomi. Komunikasi berarti di pilihan pertama. Iya, harusnya kan ekonomi dulu kan. Kan kalau menurut kayak ranking atau akreditasinya kan ekonomi dulu. Nah, aku tetap komunikasi dulu. Dan itu nggak tahu aku kenapa ambil komunikasi. Pengen aja. Kalau aku sih memang dari awal kalau memang masuk ke universitas, bukan ibaratnya bukan kayak IKJ gitu. Ya. Aku memang mau kuliah di komunikasi, nggak mau selain itu, Mas. Oh, kalau aku awalnya tuh bingung tuh loh. Ini kuliah tuh kayak gimana sih? Kuliah tuh ngapain gitu loh. Jadi aku mau ngambil itu sebenarnya ekonomi itu gambling. Karena satu dekat rumah kalau ekonomi. Terus sebenarnya yang aku nggak antara tertarik sama nggak tertarik tuh ekonomi kan hitung-hitungan. Aku nggak seneng hitung-hitungan tuh. Itu sama sih hal yang sama kenapa aku memilih komunikasi. Nah, terus aku milih komunikasi itu karena mungkin sepemahaman aku komunikasi itu belajar kayak bikin film, terus foto, broadcasting lah ya. Ya kayak gitu, broadcasting lah. Makanya aku ambil komunikasi. Kalau aku sih kenapa komunikasi yang pertama sama Mas, menghindarin hitung-hitungan. Dan setelah kuliah nggak ada sama sekali toh. Ada. Ya sedikit. Statistik. Ya. Cuman nggak yang mendalam gitu. Ya, cuman basic lah paling. Terus menurutku ya komunikasi ya gimana ya? Tempatnya anak-anak keren di kampus ya komunikasi. Mau di kampus mana aja sih kalau menurutku. Kayak dari stylenya, dari gayanya. Terus culture nongkrongnya. Asik lah ya. Asik. Sama mungkin kan ini kan udah mau ujian nasional nih SMA nih. Oh iya benar. Nah, buat teman-teman yang pengen masuk kuliah sebenarnya lebih baik coba dipikirin mulai dari sekarang. Kalian mau kuliah di mana? Jangan sampai salah ambil jurusan. Karena nanti fatal. Susah ketika kalian udah lulus tuh, ketika kalian nggak seneng sama apa yang kalian pelajari, kerjanya juga susah nanti. Iya sih benar Mas. Apalagi kalau nyebrang, misal ada temanku anak arsitek tapi dia seneng video, seneng foto. Jadi ijazahnya itu ijazah arsitek tapi hobinya dia itu dia dapat duit itu dari video sama foto. Makanya susahnya itu. Dan juga banyak tuh Mas teman-teman kita yang dari teknik Iya sih. Akhirnya setengah jalan terus keluar karena ya berat gitu loh. Kalau misalnya teknik sih menurutku kalau misalnya nggak memang dari kemauan sendiri, misalnya disuruh orang tua ngambil teknik yang mending mikir dulu lah, pikir 2 kali lah. Soalnya ya berat teknik. Kamu nanti nggak enak ngejalanin kuliahnya. Banyak ya teman kita yang pindahan. Terus apa lagi nih, Pik? Kita kan sama-sama komunikasi nih Mas. Tapi kan kita beda penjurusan atau konsentrasi lah ya. Mas Brek kan MK, aku PR. Nah, coba kamu jelasin dulu MK apa? MK itu sebenarnya kalau mungkin di universitas lain nama-namanya mungkin beda. Jadi MK itu sebenarnya kalau di komunikasi UII itu singkatan dari media kreatif, di mana itu sama seperti broadcasting. Jadi lebih banyak di visual kalau MK itu. Seperti itu sih guys, garis besar atau arti dari media kreatif itu sebenarnya kayak broadcast gitu sih. Kalau di kampus lain belajar kayak film, fotografi. Tapi kan kalau kayak fotografi kan dikomunikasikan semua umum ya. Semua kan juga mempelajari itu. Mungkin khususnya lebih ke pembuatan film gitu sih. Karena di PR kan nggak ada. Yang ada. Kalau PR apa? Kalau PR sih mungkin kebanyakan komunikasi di kampus lain tuh Mas. Ya emang udah lumrahnya ya komunikasi ya PR. Kalau yang sepengetahuanku tuh. Ya PR ya public relation ya, menjalin hubungan.
belajarnya teori perencanaan komunikasi, terus belajar public speaking, ngomong di depan umum ya teori sih. Iya sih. Cuman ada juga sih beberapa prakteknya ya. Tapi kalau apa ya, sebenarnya aku ambil media kreatif tuh ada agak rasa kecewa. Lah kok gitu, kenapa? Jadi karena aku kan basicnya udah tahu nih gimana video, gimana foto, dan aku nggak tahu sama sekali kayak PR. Kayak ada satu lagi kan jurnalis gitu kan tempat kita. Ya, jurnalistik dan penyiaran. Nah itu aku juga sempat nyeselnya kelar kuliah ini. Jadi kenapa aku kemarin nggak ngambil PR gitu loh? Basicnya dari media kreatif aku udah ada. Terus kenapa aku nggak ngambil PR? Itu yang aku agak nyesel, karena di pekerjaan itu PR itu lebih. Iya, lebih. Kalau di perusahaan loh ya. Kalau di perusahaan PR itu lebih diutamakan daripada media kreatif. Karena menurutku, misal aku ambilnya kemarin PR nih, terus aku kerja. Terus misal aku kerja di suatu perusahaan jadi PR-nya, terus ketika di perusahaan itu bingung untuk kayak misal gimana ngatur konten sosial medianya atau apa, nah aku tuh bisa ambil juga gitu loh. Ya, jadi ada bonusnya. Nah itu aku yang sempet, aku juga aku PR kalau ada harus belajar lagi. Dari awal pas kita disuruh nentuin konsentrasi toh, aku memang udah mikir panjang mas. Ini kayak PR lebih mikirin buat peluang kerja loh, buat ke depan. Ini aku kayak PR. Di satu sisi sebenarnya aku pengen MK. Terus juga PR, wah cewek semua mas, asik kuliah. Iya, kalau kalian misal nih pengen kuliah di komunikasi, terus kalian pengen ketemu cewek-cewek lah ya. Iya. Itu ambilnya PR. Kalau media kreatif tuh kebanyakan cowok. Isi kelasnya cewek, cowoknya cuma 5, 6. Iya. Karena kebanyakan minat cowok public relation itu cewek sih. Terus apa lagi nih? Ya mungkin kayak gitulah ya bedanya kita kenapa ngambil. Iya. Tapi kita sama, Esikom. Iya, sama. Tetap Esikom, enggak ada. SMK enggak ada. Enggak ada SMK. SPR enggak ada. SPR enggak ada. Apa lagi nih? Yang mau kita bahas nih. Suka dukanya kowe nih, Wak. Kuliah di Jogja terus kuliah di UI itu kayak gimana sih? Oke. Apalagi kowe kan perantau gitu. Perantau. Kalau aku kan lokal youth. Kalau aku sih alhamdulillahnya sih kebanyakan suka ya mereka. Apa itu coba? Ya suka ya, aku happy gitu loh. Jalanin kuliahnya happy, teman-temannya baik, terus dosen-dosennya yang luar biasa. Asik-asik ya. Asik-asik. Terus juga aku ngejalanin kuliah selama 4,5 tahun ya nggak ada beban. Kalau duka sih mungkin ya duka-duka tanggal tua lah. Oh iya. Kalau belum dikirim ya toh. Kiriman seret ya kan. Seret terus nggak bisa makan. Nggak bisa makan sih enggak sih, lebih di rumah aja, nggak bisa ngikut teman-teman nongkrong. Duit tinggal 10.000. Tapi sih Jogja tetap hidup sih, 10.000 tetap bisa nongkrong kali ya. Burjo masih bisa makan Burjo itu masih sekali bisa lah. Kalau dukanya sih mungkin pas lagi sakit Brek. Oh iya sih, jauh dari keluarga, dari orang tua. Homesick ya. Asik. Enggak sih, enggak. Kangen rumah jadinya. Jadi kangen rumah kalau sakit. Biasanya kan kalau misalnya kita di rumah kan sakit kan enak Brek. Ya makan ya tinggal makan. Kalau sakit kan kita harus ada yang merhatiin lah ya. Nyari makan, nyari obat sendiri. Emang enggak ada yang merhatiin selama di Jogja? Ada enggak ya? Kalau ya sebenarnya dari lokalnya tuh juga perlu kita tahu loh suka dukanya Brek. Sebenarnya apa ya, kalau suka dukanya tuh lebih banyak dukanya kalau lokalnya tuh. Kalau aku sih. Iya. Karena apa ya? Ya pertama kalau nongkrong gitu susah lah keluar sampai malam sampai pagi itu susah karena kan di sini kan ada orang tua, jadi orang tua kan pasti khawatir, pasti ditanya lah di mana kok belum balik udah jam segini, pasti kayak gitu sih. Kalau sukanya ya pasti lebih banyak sebenarnya sukanya itu. Iya tinggal nggak bayar, makan nggak bayar. Cuman ya tetap bayar kalau misal di kampus nongkrong gitu tetap bayar. Iya, tapi kalau setidaknya tuh
hemat nggak ada uang kos. Iya, nggak ada uang listrik, nggak ada uang wifi. Iya sih, enaknya itu sih. Cuman ya dari apa ya, kayak yang aku bilang di awal tadi, aku pengen ngerasain keluar dari Jogja sih sebenarnya. Iya sih. Ya mudah-mudahan ada kesempatan mungkin bekerja atau apalah keluar Jogja lah. Ya benar. Tapi kalau kalian yang belum masih masih belum siap buat ninggalin rumah, terus masih pengen dekat sama orang tua, wah bahaya. Mending jangan dulu. Karena nanti kamu sendiri atau kalian sendiri yang bakalan susah. Iya, susah. Tapi kalau misalnya udah dari awal bawaannya aku pengen kuliah di luar, pengen banggain, pengen maju lah. Ya, sikat lah ya. Iya, singkat pengen maju lah. Udah pasti terapes aja. Terjalani dengan pan. Yang penting tuh jangan apa ya? Jangan 50-50, jangan kayak ngikutin temen, perkataan orang lain. Misal teman kalian kuliah di luar kota kalian, terus kalian aku pengen kuliah di luar kotaku gara-gara topik di Jogja nih, aku juga pengen di Jogja. Padahal sampai Jogja belum tentu kalian itu terus-terusan bareng. Bener itu bilang bener. Itu nanti tentang pertemanan persahabatan kita bakalan bahas di next episode. Terus bahas tadi kan kita udah bahas yang dulu kita kuliah. Sekarang toh kalau kampus gimana Mas? Sekarang kan lagi isu-isunya ada corona. Kan berdampak tuh kampus diliburin, terus pengurangan aktivitas. Iya. Sekarang di jalan juga sepi. Jalan sepi, terus semua berbondong-bondong ke supermarket, apotek. Jadi ya mungkin warung-warung kecil pada nggak laku. Kasihan juga. Cuman efeknya kalau menurutku lebih ke sekolah diliburin, kampus diliburin, lebih ke kayak yang jualan di kantin. Iya sih. Terus apa ya? Sama warung-warung yang di sekitar sana tuh otomatis sepi. Itu 14 hari loh pemasukannya. Di Jogja for your information lah ya. Ini juga tadi pagi aku barusan lihat berita Sri Sultan Hamengkubuwono itu sebenarnya tidak menginginkan adanya libur sekolah. Jadi tetap ada aktivitas sekolah. Cuman kan dari kemarin isunya udah, atau bukan isu lagi sih, udah emang beredar kalau perkuliahan aktivitas itu kasarnya dihentikan dulu, jangan sampai misal keluar rumah atau keluaran itu dampak dari COVID-19 itu. Terus orang kan sekarang ke supermarket beli Indomie 1 dus. Iya, panic buying lah bahasanya tuh. Janganlah kayak gitu, kasihan juga lah kayak gitu. Bener-bener udah mau kiamat lah ya. Kalau nggak penting-penting banget ya nggak mau keluar rumah ya sebenarnya. Iya. Salah juga sih kalau menurut sekarang kalau misal kayak kita gini kan kebanyakan aktivitas di luar, terus kalau kita nggak keluar terus ngapain juga di rumah gitu loh. Bener. Kita tuh orang lapangan lah ya kasarnya. Iya. Kalau misal ada sih paling ke was-wasan juga ada, tapi ya kita mikir kalau kita nggak gerak juga kita nggak bisa menghasilkan atau mendapatkan apa-apa gitu loh. Ya intinya kalau menurut sih ya kalem, nggak usah sepanik itu. Iya sih. Kalem ya, tetap di satu sisi ya tetap harus waspada ya mesti harus. Tapi ya tetap jangan sampai misal berita-berita itu kalian telan mentah-mentah lah. Kalian juga harus bisa memilah dan memilih mana berita yang benar, mana berita yang salah. Jangan terus semua tuh dimasukin, jadi efeknya misal dari keluarga sampai nggak bolehin kalian tuh nggak boleh keluar, kalian tuh di rumah aja. Kenapa gitu loh ya. Aku sebagai anak pengennya metu terus atau masa ini ngomah. Iya sih. Tapi ya kita doain lah sama-sama supaya cepat kelar, cepat selesai, cepat dibuang jauh-jauh lah virusnya. Sebenarnya ya tetap
harus waspada lah. Intinya harus waspada, jaga kesehatan, olahraga kalian. Oh iya penting. Kalian nggak olahraga penyakit apa yang mlebu teman. Ora mung Covid-19 kabeh iso mlebu nek ora nggak olahraga, pola tidurmu nggak bagus. Kalian begadang kayak siapa? Gitu ya. Pasti nanti dampaknya pasti jelek juga buat tubuh kalian. Tetap jaga kesehatan aja lah. Mungkin itu aja kali ya episode kali ini. Dari kuliah udah kita bahas, dari apa lagi? Jurusan sampai COVID. Kita pokoknya ini menyangkut kuliah itu semua udah ya kita bahas. Tapi kalau misalnya di antara pembahasan aku sama Mas Brek tadi, kalian ada pertanyaan atau yang masih ada pengen tahu lah, bisa langsung komen aja. Atau mungkin dari apa yang atau kita DM. apa yang kita bahas ini agak menyinggung kalian atau salah-salah kata ya. Iya. Ya ini opini dari kita gitu loh. Benar. Jadi jangan terus kalian apa ya saling menyalahkan lah, karena ini pendapat. Kalian juga boleh berpendapat nanti di kolom komentar mungkin atau DM kita di IG kita, Mas Bre. Kalau yang mau nanya-nanya tentang kuliah, terus komunikasi, terus boleh tentang nanya UII mungkin. Itu bisa sharing ke kita. Bisa. Kalau misal komen ya langsung DM bisa. Kalau kalian mungkin bingung mau kuliah di mana, atau kalau kalian mungkin dari luar Jogja terus udah pengen masuk ke UII, nah kena apa namanya mungkin saran-saran dari kita. Iya, bisa. Itu nanti bisa kalian DM lewat IG atau komen lah. Siapa lagi? Mungkin itu aja kali ya episode kali ini. Sip. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Semoga kalian sudah tertidur dan terlelap. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, komen, and share, dan follow IG kita Taufik Muhammad Mas Bre _ Oke, bye.